Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, dan penuh dengan kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungannya. Sinta memandangi jari-jarinya yang kasar dan mulai kapalan akibat pekerjaan rumah yang tiada henti. Dulu, sebelum menikah, dia tidak pernah membayangkan hidupnya akan berubah menjadi seperti ini. Bayu, lelaki yang ia pilih menjadi suaminya, pernah berjanji akan menjadikannya ratu dalam rumah tangganya. Namun, kenyataan yang ia hadapi berbeda 180 derajat. Sejak hari pertama menginjakkan kaki di rumah keluarga Bayu, Sinta merasa ada yang tidak beres. Murti, ibu mertuanya, menyambutnya dengan senyum yang tampak manis, tapi di balik tatapan matanya, Sinta merasakan dinginnya sambutan yang sebenarnya. "Selamat datang di rumah ini. Semoga kamu betah," ucap Murti sambil menyuruhnya duduk. Johan, bapak mertuanya, hanya mengangguk dingin sambil sibuk membaca koran. "Mulai besok, kamu bisa bantu-bantu pekerjaan rumah, ya? Kalau di keluarga ini, semua perempuan harus terbiasa bekerja keras," ucap Murti. Bayu hanya tersenyum kecil, seolah setuju dengan ucapan ibunya. Saat itu, Sinta berpikir mungkin itu adalah hal wajar sebagai seorang menantu. Ia mengangguk patuh, tanpa menyadari bahwa itu adalah awal dari segala penderitaan yang akan ia hadapi. Hari demi hari berlalu, pekerjaan rumah mulai dibebankan sepenuhnya pada Sinta. Mulai dari memasak, mencuci, membersihkan rumah, hingga merawat tanaman di halaman belakang. Murti selalu memerhatikan hasil pekerjaannya dengan teliti. Jika ada sedikit saja yang dianggap kurang sempurna, Murti akan mengomel panjang lebar. "Kamu ini perempuan atau apa? Masa membersihkan lantai saja tidak bisa? Kalau begini caranya, kapan rumah ini akan rapi?" Ujar Murti suatu pagi, saat ia menemukan sedikit debu di sudut ruang tamu. Sinta menahan air mata. Ia tidak ingin terlihat lemah di depan mertuanya. Ia ingin membuktikan bahwa ia mampu. Namun, semakin keras ia berusaha, semakin banyak pula tuntutan yang diberikan oleh Murti. Johan pun tidak pernah membelanya. Bahkan, lelaki itu terkadang ikut menambah beban Sinta dengan meminta dibuatkan kopi setiap kali ia pulang kerja, bahkan di tengah malam sekalipun. "Kamu menantu di rumah ini, ya? Kalau aku minta dibuatkan kopi, ya buatkan," ucapnya dengan nada otoriter. Bayu, suami yang diharapkannya menjadi pelindung, malah bersikap seolah semua itu adalah hal biasa. "Sabar ya sayang, memang ibuku seperti itu orangnya. Aku juga nggak bisa berbuat banyak. Kamu tahu kan, aku harus hormat sama orang tua," ujar Bayu setiap kali Sinta mencoba mengeluhkan perlakuan keluarganya. Kalimat itu selalu menjadi alasan Bayu untuk tidak membela Sinta. Beban itu semakin berat ketika Sinta mengetahui bahwa ia tidak hanya dianggap sebagai menantu, tetapi juga sebagai pembantu. Setiap kali keluarga besar Bayu datang berkunjung, Sinta harus melayani mereka tanpa henti. Dari pagi hingga malam, ia terus sibuk menghidangkan makanan, mencuci piring, dan membersihkan rumah setelah tamu-tamu pergi. Namun, alih-alih menerima pujian, ia justru sering menerima kritik pedas. "Loh, kok teh ini hambar sekali? Kamu nggak tahu cara bikin teh yang benar ya?" kata seorang bibi dari pihak Bayu suatu hari. Sinta hanya bisa meminta maaf sambil berjanji akan memperbaiki. Padahal, ia sudah bekerja keras agar semuanya berjalan sempurna. Selama 4 tahun lebih, Sinta hidup dalam bayang-bayang Murti yang dominan, Johan yang suka marah, dan Bayu yang tak peduli. Tidak ada satupun di antara mereka yang memperlakukannya dengan kasih sayang seperti yang ia harapkan. Bahkan, ketika Sinta jatuh sakit karena kelelahan, tidak ada yang benar-benar peduli. Suatu malam, tubuhnya terasa panas dan lemas, tetapi Murti malah menyuruhnya tetap menyetrika pakaian. "Kalau kamu sakit itu urusan kamu.
Tapi pekerjaan rumah ini harus tetap selesai, ujar Murti tanpa empati. Dalam hati, Sinta bertanya-tanya, sampai kapan ia harus hidup seperti ini? Apakah ia akan terus menjadi budak dalam keluarga yang seharusnya menjadi tempat ia merasa nyaman? Namun, setiap kali ia berpikir untuk melawan atau pergi, wajah ibunya yang renta selalu terbayang di pikirannya. Ia tidak ingin mengecewakan keluarganya sendiri yang telah percaya bahwa Bayu adalah pilihan terbaik untuknya. Namun, ada satu hal yang tidak disadari oleh keluarga Bayu. Sinta adalah perempuan yang kuat. Meski tubuhnya sering lelah dan hatinya sering terluka, ia perlahan mulai menyusun rencana untuk keluar dari penderitaan ini. Ia sadar, ia tidak bisa selamanya hidup seperti ini. Akan ada hari di mana ia akan membalas setiap perlakuan buruk yang ia terima. Karma akan bekerja pada waktunya. Hari itu, suara pecahan piring terdengar dari dapur. Murti berteriak keras sambil menunjuk-nunjuk Sinta yang berdiri gemetaran di pojok dapur. Kamu ini benar-benar tidak berguna. Lihat, piring antiku hancur gara-gara tangan cerobohmu. Murti melotot dengan wajah memerah. Sinta mencoba meminta maaf, tetapi suara Murti semakin meninggi, membuatnya tak sanggup berkata-kata. Johan masuk ke dapur, melihat kekacauan itu, dan bukannya menenangkan istrinya, ia justru ikut-ikutan mengomel. Dasar anak desa, gak bisa diajarin apa-apa. Bayu, kamu itu nikah sama siapa sih? Perempuan seperti ini cuma bikin rugi. Bayu muncul. Dari ruang tengah menatap Sinta sebentar lalu menarik napas panjang. Ya udah Bu, Pa, gak usah dibesar-besarkan. Sinta kan gak sengaja. Katanya dengan nada malas, lalu kembali duduk sambil memainkan ponselnya. Sinta ingin berteriak, ingin memarahi suaminya yang selalu memilih diam di setiap situasi. Namun, ia tahu itu hanya akan membuatnya semakin terpojok. Ia memilih untuk mengambil sapu dan mulai membersihkan pecahan piring dengan hati hancur. Malam itu, Sinta duduk sendirian di kamar, menatap langit-langit dengan mata yang basah. Pikirannya melayang ke masa lalu, saat Bayu melamarnya dengan janji-janji manis. Aku akan selalu melindungimu, Sinta. Kamu adalah hidupku. Kata-kata itu kini terasa seperti kebohongan besar. Ketika Sinta sedang terlarut dalam pikirannya, pintu kamar tiba-tiba terbuka. Murti masuk tanpa mengetuk, membawa tumpukan pakaian kotor. Ini kamu cuci besok pagi, ya. Jangan lupa, yang baju putih jangan dicampur sama yang lain. Dan setrika yang rapi, jangan sampai ada lipatan kecil pun. Bu, bisa nggak besok saya istirahat dulu? Saya nggak enak badan. Sinta mencoba memberanikan diri. Murti tertawa sinis. Istirahat? Kamu pikir ini hotel? Kalau kamu mau istirahat, silakan balik ke rumah orang tuamu. Murti melemparkan pakaian itu ke lantai, lalu menutup pintu dengan keras. Keesokan, harinya, Sinta bangun lebih pagi dari biasanya. Tubuhnya masih lemas, tapi ia tahu tidak ada gunanya mengeluh. Ia mulai mencuci pakaian seperti biasa. Saat ia sedang mengucek baju di ember, suara Murti kembali terdengar. Sinta, ini tamu datang. Cepat buatkan teh dan goreng pisang. Jangan lupa bersihkan ruang tamu dulu. Sinta bergegas menuju dapur. Tangannya yang sudah kapalan terus bekerja, tanpa henti. Setelah selesai menyiapkan semua, ia masuk ke ruang tamu untuk menghidangkan makanan. Di sana, beberapa tetangga Murti sedang duduk, dan seperti biasa, mereka sibuk memuji Murti. Wah, Mbak Murti hebat ya, punya menantu yang rajin. Sinta ini benar-benar beruntung bisa masuk ke keluarga seperti keluarga Mbak Murti, kata salah satu tamu sambil tersenyum. Sinta hanya bisa tersenyum kecil sambil menahan perih di hatinya. Beruntung? Kalau saja mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hari-hari seperti itu terus berulang. Hingga suatu malam, saat Sinta sedang menyiapkan makan, ia mendengar percakapan antara Murti dan Johan dari ruang tengah. Bayu harus segera menikah lagi, ujar Murti dengan nada serius. Kalau dia masih bertahan dengan Sinta, hidupnya nggak akan maju. Perempuan itu nggak punya apa-apa, dia cuma beban, Johan menimpali. Sinta tertegun.
Tubuhnya terasa lemas. Mereka ingin Bayu menikah lagi? Pikiran itu menghantamnya seperti gelombang besar. Ia berusaha tetap tenang dan melanjutkan memasak, tapi tangannya gemetar. Saat makan malam, suasana terasa dingin. Bayu sibuk dengan ponselnya, sementara Murti dan Johan terlihat saling bertukar pandang. Setelah makan, Murti membuka pembicaraan dengan nada santai. "Bayu, besok ibu mau kenalin kamu sama anaknya Bu Kartini, namanya Maya. Cantik, pintar, kerja di bank. Cocok banget buat kamu." Sinta yang sedang merapikan piring hampir menjatuhkan semuanya. Ia menoleh ke arah Bayu, berharap suaminya akan membela pernikahan mereka. Namun, Bayu hanya mengangguk pelan. "Oke Bu, nanti kabari aja." "Bayu, maksudnya apa?" Sinta akhirnya angkat bicara, suaranya gemetar. Murti tertawa sinis. "Kamu pikir cuma kamu yang pantas buat Bayu? Kamu nggak pernah bawa apa-apa ke keluarga ini? Anak seperti Maya itu lebih pantas untuk jadi istri Bayu." Bayu masih diam, seolah kata-kata ibunya tidak ada yang salah. Sinta merasa dadanya sesak. "Bayu, kita ini suami istri. Kamu nggak bisa diam saja," serunya. "Sudahlah, Sinta," Bayu menjawab tanpa menatapnya. "Ini cuma pertemuan biasa. Jangan terlalu dipikirin." Sinta tidak bisa lagi menahan air matanya. Ia meninggalkan ruang makan dan masuk ke kamar, mengunci diri. Di balik pintu, ia menangis sejadi-jadinya. Bukan hanya karena sakit hati, tapi karena ia merasa dirinya telah hilang. Kehidupan yang dulu ia impikan telah berubah menjadi neraka. Namun, di tengah tangisnya, muncul rasa amarah yang perlahan menguat. "Aku nggak akan membiarkan mereka menghancurkan hidupku lagi," gumaamnya pelan. Untuk pertama kalinya, Sinta mulai berpikir untuk melawan. Keesokan harinya, Sinta bangun dengan tekad yang berbeda. Jika selama ini ia hanya diam dan menerima semua perlakuan buruk, kini ia tidak ingin lagi menjadi boneka keluarga Bayu. Ia sadar, dirinya harus melindungi martabatnya sendiri. Namun ia tahu, semua harus dilakukan dengan cerdas. Ia tidak boleh gegabah. Pagi itu, seperti biasa, Sinta memulai rutinitasnya di dapur. Murti, yang selalu bangun lebih siang, tampak berjalan santai menuju ruang makan. Ia memeriksa makanan yang sudah disiapkan Sinta lalu menggeleng. "Masakanmu ini hambar lagi. Kamu kapan sih belajar masak yang benar?" Sinta hanya tersenyum tipis. Dalam hati, ia ingin membalas, "Kalau nggak suka, kenapa nggak masak sendiri saja?" Tapi ia tahu belum waktunya. Ia menyimpan kalimat itu untuk hari yang tepat. Ia harus tetap sabar untuk saat ini. Setelah membersihkan rumah dan menyelesaikan pekerjaan, Sinta menyelinap ke kamarnya. Ia membuka ponselnya dan mulai mencari informasi tentang hukum perceraian, hak-hak istri, dan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Selama ini, ia merasa tidak punya kekuatan karena tidak tahu haknya sendiri. Namun, kali ini ia ingin mempersiapkan diri dengan baik. Siang harinya, Murti kembali memaksanya mengantar makanan ke rumah tetangga. Kalau sudah selesai, sekalian ambil cucian dari tempat laundry. "Cepat, jangan lama-lama," perintah Murti sambil menyerahkan beberapa kantong plastik berisi makanan. Saat di luar, Sinta memanfaatkan kesempatan itu untuk pergi ke sebuah toko kecil. Ia membeli sebuah buku, catatan dan pena. Sepulang dari tugasnya, ia mulai menuliskan semua perlakuan buruk yang ia alami selama ini. Mulai dari saat Murti memakinya karena kesalahan kecil, hingga ketika Johan memaksanya membuat kopi tengah malam. Ia juga mencatat percakapan tentang rencana Bayu menikah lagi. Semua detail ia tulis dengan hati-hati. Malam itu, Sinta duduk di kamar sambil membaca catatan kecilnya. Air matanya mengalir, tetapi bukan karena kesedihan. Ia merasa lega. Untuk pertama kalinya, ia merasa dirinya memiliki kontrol atas sesuatu. Meski kecil, tapi cukup berarti. Dalam hati, ia berjanji, suatu hari, semua ini akan aku bawa ke hadapan mereka.
Dan saat itu, mereka akan tahu bahwa aku bukan perempuan lemah seperti yang mereka pikirkan. Seminggu kemudian, Murti membawa Maya ke rumah. Sinta mengamati diam-diam dari balik dapur. Maya, perempuan muda dengan penampilan sempurna, tampak duduk di ruang tamu sambil tersenyum manis ke arah Bayu. Sinta bisa merasakan hawa tidak nyaman itu. Perempuan itu tidak sekadar tamu. Ia adalah ancaman langsung untuk pernikahannya. Murti, yang terlihat sangat antusias, berkata sambil tertawa, "Bayu, lihat kan? Maya ini jauh lebih pantas buat kamu. Pintar, pekerjaannya bagus, dan jelas dia nggak seperti..." Ia berhenti bicara, melirik ke arah dapur, lalu melanjutkan, "Seperti yang sekarang ini di rumah." Sinta mendengar semuanya. Ia merasa dadanya seperti diremas. Tapi ia menahan diri untuk tidak menunjukkan emosinya. Ia berjalan perlahan ke ruang tamu dengan membawa nampan berisi teh dan kue. "Silakan diminum tehnya," ucapnya dengan senyum tipis, meski hatinya berkecamuk. Murti meliriknya dengan sinis. Maya hanya mengangguk tanpa banyak bicara. Saat malam tiba, Sinta memberanikan diri untuk berbicara dengan Bayu. "Aku mau tahu, apa kamu serius mempertimbangkan untuk menikah lagi?" Bayu, yang sedang duduk di depan komputer, hanya mengangkat bahu. "Aku nggak tahu, Sinta. Kalau itu keinginan ibu, aku juga nggak bisa melawan." Sinta menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Bayu, aku ini istrimu. Kenapa kamu selalu membiarkan mereka memperlakukan aku seperti ini? Apa aku ini tidak berarti untukmu?" Bayu memutar kursi dan menatap Sinta dengan wajah datar. "Sinta, aku sudah bilang dari awal, aku nggak mau ribut. Kalau kamu nggak bisa terima keadaan ini, yaitu masalah kamu." Kalimat itu seperti paku, terakhir yang menghujam hati Sinta. Ia merasa tidak ada lagi yang bisa ia perjuangkan untuk hubungan mereka. Namun, ia tidak akan menyerah pada hidupnya. Malam itu ia berkemas. Bukan untuk meninggalkan rumah, tapi untuk mempersiapkan langkah selanjutnya. Keesokan harinya, Sinta pergi ke sebuah kantor hukum yang ia temukan di internet. Ia bertemu dengan seorang pengacara bernama Andi, yang mendengarkan cerita panjangnya dengan penuh perhatian. "Ibu Sinta, dari cerita Anda, jelas ada tindakan yang melanggar hak-hak Anda sebagai seorang istri. Kekerasan verbal, eksploitasi tenaga, bahkan rencana poligami tanpa persetujuan Anda bisa dijadikan dasar hukum." Sinta mengangguk pelan. "Saya tidak mau hanya cerai begitu saja, Pak. Saya ingin mereka merasakan apa yang saya rasakan. Semua yang mereka lakukan tidak boleh berlalu begitu saja." Andi tersenyum kecil. "Kalau begitu, kita harus bermain cerdas. Kumpulkan bukti sebanyak mungkin. Rekam percakapan mereka, ambil foto-foto kondisi Anda, dan terus catat semua perlakuan buruk yang Anda alami. Ketika waktunya tiba, kita akan membawa ini ke pengadilan." Sinta pulang dengan semangat baru. Ia tidak lagi merasa sendirian. Kini, ia punya rencana dan dukungan. Setiap malam, ia merekam percakapan keluarga Bayu secara diam-diam menggunakan ponselnya. Ia mencatat setiap kata kasar yang dilontarkan. Murti, Yohan, bahkan Bayu. Ia mengambil foto tangannya yang penuh lecet karena pekerjaan rumah yang berlebihan. Satu persatu bukti terkumpul. Sinta tahu, waktunya semakin dekat. Ia hanya perlu menunggu momen yang tepat untuk mengungkap semuanya. Hari itu tiba saat Murti mengadakan pesta kecil untuk memperkenalkan Maya sebagai calon istri baru Bayu. Para tamu yang datang memuji Maya tanpa henti. Di tengah keramaian, Sinta berdiri di sudut ruangan, memegang ponselnya dengan erat. Saat Murti mulai berbicara tentang kehebatan Maya, Sinta melangkah ke depan, berdiri di tengah ruangan. "Saya punya sesuatu yang ingin saya sampaikan," katanya dengan suara lantang. Semua orang menoleh, termasuk Murti, Yohan, Bayu, dan Maya. Murti melotot. "Sinta, kamu mau apa? Jangan bikin malu keluarga." Sinta menatap mereka dengan mata yang penuh keberanian. "Justru,
Saya di sini untuk menunjukkan siapa sebenarnya yang telah membuat malu keluarga ini. Dengan tenang, ia membuka ponselnya dan memutar rekaman suara Murti yang menghina dirinya, suara Johan yang memerintah dengan kasar, dan bahkan suara Bayu yang tidak peduli dengan rencana pernikahan keduanya. Ruangan itu hening seketika. Suasana di ruangan berubah tegang. Semua mata tertuju pada Sinta yang kini berdiri dengan penuh keberanian. Murti tampak panik, sementara Johan langsung beranjak dari kursinya dengan wajah merah padam. Bayu terlihat terkejut, tapi tidak cukup berani untuk mengatakan apa-apa. Hanya Maya yang tampak bingung, seperti tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sinta melanjutkan, suaranya tegas. Selama lebih dari 4 tahun saya diperlakukan seperti pembantu di rumah ini. Saya diam, berharap semuanya akan membaik. Tapi ternyata, kalian semakin menekan saya. Kalian pikir saya tidak akan melawan? Hari ini saya tunjukkan bahwa saya bukan perempuan lemah seperti yang kalian pikirkan. Ia memutar rekaman lainnya, kali ini suara Murti yang merendahkan dirinya di depan Bayu. Dalam rekaman itu terdengar jelas bagaimana Murti berbicara dengan nada meremehkan. Bayu, perempuan seperti Sinta itu cuma penggembira. Kamu pantas dapat istri yang lebih baik. Sinta, dia bahkan gak punya apa-apa. Beberapa tamu yang hadir saling berbisik, sebagian menatap Murti dengan tatapan tidak percaya. Murti berdiri, wajahnya memerah, suaranya gemetar karena marah. Sinta, apa maksudmu mempermalukan kami di depan orang-orang? Kamu sudah gila ya? Sinta tidak mundur sedikit pun. Justru ibu yang harus malu. Selama ini, ibu bersikap seperti ratu, tapi kenyataannya ibu hanya menindas menantu sendiri. Apa ibu pikir semua yang ibu lakukan tidak akan kembali kepada ibu? Karma itu ada, Bu. Johan yang sedari tadi diam kini angkat bicara dengan nada tinggi. Berhenti, Sinta. Kamu jangan berlagak di sini. Ini rumah kami. Kamu nggak punya hak. Sinta menatap Johan dengan tajam. Pak Johan, saya memang tidak punya apa-apa di rumah ini, tapi saya punya bukti, dan saya sudah konsultasi dengan pengacara. Semua yang kalian lakukan, mulai dari eksploitasi hingga pelecehan verbal, adalah pelanggaran hukum. Kalau saya mau, saya bisa membawa ini ke pengadilan kapan saja. Andi mendesah pelan. Mereka mencoba melawan dengan dalih Anda menyebarkan rekaman suara mereka tanpa izin. Tapi jangan khawatir, kita punya bukti kuat bahwa rekaman itu digunakan untuk membela diri, bukan untuk mencemarkan nama baik. Tetaplah tenang. Meski begitu, kabar itu membuat hati Sinta kembali tergores. Ia merasa lelah dengan perang yang seakan tidak ada akhirnya. Namun, ia tahu, menyerah bukanlah pilihan. Ia menyetujui untuk melawan gugatan itu, meski ini berarti ia harus kembali ke kota untuk menghadapi keluarga Bayu di pengadilan. Hari persidangan tiba. Sinta datang dengan mengenakan baju sederhana, tapi wajahnya memancarkan keberanian. Di sisi lain, Johan dan Murti duduk di kursi penggugat. Bersama, Bayu yang tampak lebih kusut daripada biasanya. Sidang berlangsung tegang. Pengacara Johan menuduh Sinta telah merusak nama baik keluarga mereka, terutama Murti yang merasa reputasinya di masyarakat hancur karena rekaman itu tersebar di antara tetangga. Namun, Andi dengan tenang membela Sinta. Rekaman yang digunakan oleh klien saya adalah alat untuk membela diri terhadap perlakuan buruk selama bertahun-tahun. Hak untuk membela diri dilindungi oleh hukum, dan jika kita bicara tentang kehancuran reputasi, itu terjadi bukan karena rekaman tersebut, melainkan karena tindakan mereka sendiri yang selama ini merugikan klien saya. Sinta menatap Murti, yang tampak tidak tenang di kursi penggugat. Di dalam hatinya, ia merasa lega karena akhirnya suara yang selama ini terpendam telah terdengar di tempat yang seharusnya. Saat sidang memasuki istirahat, Bayu mendekati Sinta di luar ruang pengadilan. Sinta, aku minta maaf. Aku nggak tahu kalau semua ini akan sampai sejauh ini, katanya dengan nada menyesal. Sinta menatapnya dingin. Bayu, permintaan maafmu tidak akan mengubah apapun.
Kamu memilih untuk diam ketika aku membutuhkanmu. Sekarang, aku tidak lagi peduli dengan apa yang kamu rasakan. Bayu mencoba berkata lebih banyak, tapi Sinta memalingkan wajahnya dan berjalan menjauh. Ia tahu, kata-kata Bayu hanyalah upaya untuk membersihkan rasa bersalahnya sendiri. Beberapa minggu kemudian, pengadilan memutuskan bahwa Sinta tidak bersalah. Gugatan Johan dan Murti dinyatakan tidak berdasar, dan mereka diperintahkan untuk meminta maaf kepada Sinta di hadapan publik. Keputusan ini membuat Murti dan Johan terpojok. Mereka kehilangan dukungan dari banyak orang, termasuk dari beberapa teman dekat yang merasa jijik dengan kelakuan mereka. Namun, konflik belum selesai. Murti, yang dipenuhi rasa dendam, mencoba menyabotase usaha kue Sinta dengan menyebarkan gosip buruk di kampung. Ia bahkan mengirim seorang pria untuk berpura-pura menjadi pelanggan dan merusak dagangan Sinta. Suatu sore, Sinta menemukan gerobak kuenya terbalik di pasar. Kue-kue yang sudah ia siapkan dengan susah payah berserakan di tanah. Beberapa tetangga membantu, tapi Sinta tahu ini bukan kecelakaan. Ia merasa ini adalah ulah seseorang yang ingin menghancurkannya. Aku tahu ini mereka, gumam Sinta, dengan air mata yang bercampur dengan amarah. Mereka tidak akan berhenti sampai aku benar-benar hancur. Dengan bantuan Andi, Sinta melaporkan insiden tersebut ke pihak berwenang. Polisi mulai menyelidiki kasus sabotase itu, dan tidak butuh waktu lama untuk menemukan bukti yang mengarah pada Murti. Ketika polisi datang ke rumah Murti untuk meminta keterangan, Murti mencoba menyangkal semuanya, tetapi bukti-bukti yang ada terlalu kuat untuk dibantah. Sementara itu, usaha Sinta mendapat perhatian lebih besar dari masyarakat sekitar setelah kejadian itu. Banyak orang yang bersimpati padanya dan mulai membeli kuenya sebagai bentuk dukungan. Perlahan, ia berhasil membangun kembali apa yang telah dihancurkan. Di tengah perjuangannya, Sinta menemukan kebahagiaan kecil dalam membantu tetangga yang membutuhkan. Ia mulai mengajarkan ibu-ibu lain di kampung cara membuat kue, menciptakan komunitas kecil yang saling mendukung. Hidupnya tidak lagi hanya tentang melawan, tapi juga tentang membangun sesuatu yang berarti. Namun, ia tahu, selama Murti dan Johan masih ada, ancaman selalu membayangi. Sinta harus terus bersiap menghadapi konflik baru yang mungkin muncul kapan saja. Tapi kini ia tidak lagi takut. Ia sudah menemukan kekuatannya, dan tidak ada yang bisa mengambil itu darinya. Kehidupan Sinta mulai berjalan stabil, meskipun ancaman dari Murti dan Johan belum sepenuhnya hilang. Namun, kali ini Sinta memiliki keberanian dan komunitas yang mendukungnya. Usaha kuenya bahkan berkembang pesat setelah seorang pelanggan tetap, yang ternyata seorang pengusaha catering, menawarkan kerjasama. Namun, seperti badai yang terus datang, masalah baru kembali muncul. Suatu pagi, Sinta menerima surat dari pengadilan. Kali ini, surat itu bukan dari Murti atau Johan, melainkan dari Bayu. Sinta membuka surat itu dengan hati berdebar. Ternyata, Bayu menggugat hak asuh atas anak yang selama ini mereka rencanakan, meski anak itu belum pernah ada. Surat itu menyatakan bahwa Bayu ingin memaksa Sinta untuk kembali ke rumah mereka, dengan alasan bahwa pernikahan mereka belum resmi, berakhir karena pengadilan belum mengetok palu untuk perceraian. Sinta menatap surat itu dengan tangan gemetar. Ia merasa marah sekaligus bingung. Apa ini cara mereka untuk menarikku kembali? Menggunakan hukum sebagai senjata untuk memaksaku, pikirnya. Ia segera menghubungi Andi, pengacaranya, untuk meminta nasihat. Andi mendengarkan dengan tenang sebelum menjawab. Bu Sinta, ini adalah taktik umum untuk menekan Anda. Gugatan Bayu itu tidak masuk akal, terutama karena tidak ada anak yang terlibat. Tapi, jika Anda merasa ini adalah cara untuk mereka mempersulit hidup Anda, kita harus melawannya. Sinta mengangguk. Saya tidak akan membiarkan mereka mengatur hidup saya lagi. Apapun yang mereka rencanakan, saya akan bertahan. Di tengah situasi itu, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Johan jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Murti, yang selama ini selalu terlihat kuat,
mulai menunjukkan kelemahannya. Ia menghubungi Sinta, memohon agar datang ke rumah sakit. Sinta merasa dilema. Bagaimanapun, Johan adalah bagian dari masa lalunya, meskipun ia selalu menjadi sumber penderitaan. Setelah berpikir matang, ia memutuskan untuk datang, bukan karena belas kasihan, tapi untuk menunjukkan bahwa ia bukan orang yang penuh dendam seperti mereka. Di rumah sakit, Sinta melihat Johan terbaring lemah dengan selang infus di tangan. Murti duduk di sampingnya, wajahnya terlihat lebih tua dari sebelumnya. Ketika melihat Sinta masuk, Murti langsung berdiri. Matanya penuh dengan rasa bersalah yang ia coba sembunyikan. "Kenapa kamu datang?" tanya Murti. Mencoba menjaga nada, sombongnya. Sinta hanya menatapnya datar. "Kamu yang memanggilku. Aku hanya ingin memastikan apa yang sebenarnya kamu inginkan." Murti menghela napas, lalu berbicara dengan suara pelan. "Sinta, aku tahu aku salah. Tapi Johan, dia tidak punya siapa-siapa lagi selain aku. Bayu sibuk, dan aku tidak bisa mengurus semuanya sendiri." Sinta merasa ada campuran perasaan di hatinya. Ia tidak yakin apakah ini kejujuran atau hanya manipulasi baru. Namun, ia memutuskan untuk menahan diri. "Kalau kamu mau meminta bantuan, bilang dengan jelas. Jangan berputar-putar," katanya dengan nada tegas. Murti menunduk, lalu berbisik, "Aku butuh kamu untuk membantu. Setidaknya, sampai Johan pulih." Sinta tertawa kecil, tapi tidak karena merasa senang. "Selama bertahun-tahun aku jadi budakmu, dan sekarang kamu minta aku kembali membantu kalian? Kamu benar-benar tidak tahu malu." Murti tidak membalas. Wajahnya hanya menunjukkan rasa malu dan putus asa. Sinta melanjutkan, "Aku tidak akan kembali ke rumah kalian, tapi aku akan mengirim seseorang untuk membantu. Itu pun hanya karena aku ingin menunjukkan bahwa aku berbeda dari kalian." Murti tampak terkejut. "Kamu benar-benar tidak mau kembali?" "Johan sakit. Bayu, dia masih suamimu." Sinta menatapnya dengan mata penuh keberanian. "Bayu bukan lagi suamiku. Aku sudah mengakhiri semuanya, dan tidak ada yang bisa mengubah itu." Ia meninggalkan rumah sakit dengan hati yang lebih tenang. Murti mungkin tidak akan pernah berubah, tapi kini Sinta tahu bahwa dirinya sudah berada di tempat yang jauh lebih baik. Hari demi hari berlalu, dan keadaan mulai berubah. Johan akhirnya pulih, tetapi keluarga Bayu semakin terisolasi di masyarakat karena reputasi mereka yang hancur. Murti mencoba mendekati Sinta lagi, kali ini dengan tawaran damai. Namun Sinta tidak tertarik untuk berdamai dengan mereka. Di sisi lain, usaha kue Sinta semakin berkembang. Ia berhasil membuka cabang kecil di kota, dan kehadiran komunitas yang ia bangun menjadi sumber kekuatan baru baginya. Sinta menemukan kebahagiaan, bukan dari orang lain, tapi dari dirinya sendiri. Namun, ia tahu bahwa konflik dengan keluarga Bayu belum benar-benar selesai. Mereka mungkin akan mencoba kembali, tapi Sinta siap. Ia tidak lagi takut menghadapi siapapun. "Kalau mereka ingin bermain kotor, aku akan melawan dengan cara yang benar. Aku tidak lagi menjadi korban." Beberapa bulan berlalu setelah pertemuan terakhir di rumah sakit. Sinta fokus pada hidupnya, membangun bisnis kuenya hingga menjadi salah satu usaha yang cukup sukses di daerahnya. Ia bahkan mulai diundang ke acara-acara kewirausahaan untuk berbagi cerita tentang perjalanan hidupnya. Nama Sinta kini dikenal sebagai sosok perempuan kuat yang bangkit dari keterpurukan. Namun, di balik kesibukan itu, ia mendengar kabar mengejutkan dari orang-orang yang masih mengenal keluarga Bayu. Murti dan Johan kehilangan banyak aset mereka karena keputusan investasi yang salah. Salah satu properti mereka, termasuk rumah besar tempat Sinta dulu tinggal, dijual untuk melunasi utang. Kini, mereka tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggir kota, jauh dari kehidupan mewah yang dulu mereka nikmati. Sinta tidak merasa senang mendengar kabar itu, tetapi ia juga tidak merasa iba. Baginya,
Ini adalah bukti bahwa karma benar-benar bekerja. Suatu hari, tanpa diduga, Murti datang ke toko kue Sinta. Ia terlihat jauh berbeda dari sebelumnya. Pakaiannya sederhana, wajahnya lelah, dan tubuhnya tampak lebih kurus. Sinta hampir tidak mengenalinya. "Sinta," panggil Murti dengan suara pelan. Sinta menatapnya tanpa berkata apa-apa. Dalam hatinya, ada perasaan campur aduk, kemarahan, kepedihan, tapi juga rasa lega karena kini ia yang memegang kendali. "Aku tahu aku tidak pantas datang ke sini," kata Murti menunduk. "Tapi aku tidak punya siapa-siapa lagi." Sinta tetap diam, membiarkan Murti melanjutkan. "Johan semakin sakit, dan aku tidak tahu harus bagaimana. Kami kehilangan segalanya. Bayu. Dia pergi entah kemana setelah semua ini. Aku tidak bisa menghubunginya." Murti menarik napas panjang, matanya mulai berkaca-kaca. "Aku tahu aku telah berbuat salah padamu. Sangat salah. Tapi aku memohon, bantu aku, Sinta. Aku tidak punya tempat lagi untuk meminta bantuan." Sinta menatap Murti dengan tatapan tegas. Ia tahu, ini adalah momen yang selama ini ia tunggu. Melihat Murti jatuh, merasakan rasa sakit yang selama ini ia alami. Tapi di sisi lain, ia juga tahu bahwa dirinya telah menjadi sosok yang berbeda. Ia tidak ingin menjadi seperti Murti, yang hidup dengan dendam dan kebencian. "Murti," ujar Sinta akhirnya, dengan suara tenang. "Karma telah bekerja, dan ini adalah hasil dari perbuatanmu sendiri. Aku tidak akan membantumu seperti dulu, menjadi budak yang kau perlakukan sesuka hati. Tapi aku juga bukan orang yang akan membiarkanmu mati kelaparan. Kalau kau benar-benar mau berubah, aku bisa memberimu pekerjaan." Murti menatap Sinta dengan tatapan tidak percaya. "Pekerjaan? Di sini?" "Ya," jawab Sinta tegas. "Aku butuh seseorang untuk membersihkan toko setiap pagi. Kalau kau mau, aku akan membayarmu seperti karyawan lainnya. Tidak lebih, tidak kurang." Murti tampak ragu. Harga dirinya yang dulu tinggi, jelas membuatnya sulit menerima tawaran itu. Tapi keadaan telah memaksanya untuk menelan semua kebanggaannya. Akhirnya, ia mengangguk perlahan. "Baik," kata Murti hampir berbisik. "Aku akan bekerja." Beberapa minggu kemudian, Murti mulai bekerja di toko Sinta. Awalnya, ia terlihat kikuk dan canggung, tetapi perlahan ia mulai menerima kenyataan. Para karyawan lain di toko memperlakukannya seperti orang biasa. Tidak ada yang mengingat bahwa ia dulu adalah seorang ibu mertua yang sombong. Johan, yang sakit parah, dirawat di panti jompo yang biaya perawatannya sebagian dibantu oleh Sinta. Johan tidak pernah meminta maaf kepada Sinta, tetapi dalam keheningan tempat itu, ia menyadari kesalahannya. Hidupnya yang dulu penuh dengan kesombongan kini berakhir dalam kesepian. Sementara itu Bayu, yang melarikan diri setelah kehilangan semua aset keluarganya, tidak pernah kembali. Ia terjebak dalam hutang dan masalah pribadi yang membuatnya hidup berpindah-pindah tanpa arah. Di sisi lain, hidup Sinta semakin cerah. Ia menemukan kebahagiaan sejati bukan hanya dalam kesuksesan bisnisnya, tetapi juga dalam kemampuan untuk memaafkan. Ia sadar, kekuatan sejatinya adalah tidak membiarkan masa lalu mengontrol hidupnya. Suatu sore, saat toko sudah tutup, Sinta melihat Murti sedang membersihkan lantai dengan tenang. Murti kini lebih banyak diam, tetapi Sinta bisa melihat bahwa wanita itu perlahan berubah. Bukan lagi sosok yang penuh dengan arogansi, melainkan seseorang yang akhirnya mengerti arti rendah hati. "Murti," panggil Sinta. Murti berhenti dan menatap Sinta. "Ya, aku tidak pernah membenci kalian," kata Sinta pelan. "Tapi aku juga tidak akan melupakan apa yang kalian lakukan padaku. Hidup ini tentang pilihan, dan sekarang pilihan ada di tanganmu. Mau terus hidup dalam dendam, atau belajar memperbaiki diri?" Murti menunduk, air mata jatuh di pipinya. "Aku tahu aku salah, Sinta. Dan aku berjanji, aku akan berubah."
Sinta mengangguk, lalu berjalan keluar. Ia menatap langit senja yang indah, merasa lega. Karma telah bekerja, tetapi ia tidak lagi peduli tentang pembalasan. Baginya, ini adalah awal dari hidup yang baru. Hidup yang ia bangun dengan cinta dan keberanian. Terima kasih telah mengikuti kisah Sinta yang penuh perjuangan ini. Cerita ini adalah pengingat bahwa hidup seringkali membawa kita melewati jalan yang penuh duri, tetapi kekuatan sejati ada dalam cara kita menghadapi rintangan tersebut. Sinta mengajarkan kita bahwa tidak ada kemenangan yang lebih indah selain bangkit dari keterpurukan dengan kepala tegak, tanpa membalas keburukan dengan keburukan. Karma berjalan sesuai waktunya, dan yang penting adalah bagaimana kita menjaga hati tetap bersih dan tidak membiarkan kebencian menguasai hidup. Ketahuilah bahwa setiap luka akan sembuh, dan kekuatan untuk memulai kembali selalu ada di dalam diri kita. Jadilah seperti Sinta, yang menemukan kebahagiaan sejati dalam memaafkan, tetapi juga tetap tegas dalam menghargai dirinya sendiri. Hidup adalah pilihan. Pilihlah untuk menjadi lebih baik, bukan lebih pahit. Semoga cerita ini membawa inspirasi dan pelajaran bagi kita semua.